Silakan. Komen. Izin Pak, apakah share screen dan suara saya sudah terdengar? Sudah. Eh, Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komarino Pandita, absen 17. Selamat pagi Pak Hadi dan teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku akan mempresentasikan hasil dari olah PPT yang telah saya lakukan terkait dengan tax incidence, eh, pajak yang optimum, dan sedikit studi kasus yang akan saya bahas nantinya. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan tax incidence yang berkaitan dengan statutory dan economics. Jadi apa sih tax incident itu? Tax incident adalah teori yang menganalisa pelaku ekonomi mana yang sesungguhnya menanggung beban pajak. Hal ini itu disebabkan pelaku ekonomi yang secara hukum wajib membayar pajak belum tentu menanggung sendiri beban pajaknya, melainkan dapat memindahkan atau membagi beban pajaknya kepada pelaku ekonomi yang lain, atau dalam hal ini disebut juga dengan distribusi pembebanan pajak. Kemudian statutory atau insiden hukum itu menjelaskan bahwa beban pajak itu ditanggung oleh pihak yang mengirimkan cek atau membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan insiden ekonomi itu menjelaskan bahwa beban pajak diukur dari adanya perubahan dalam sumber daya yang tersedia untuk setiap agen ekonomi sebagai akibat dari perpajakan. Insiden ekonomi termasuk pembayaran pajak yang dibayarkan dan setiap perubahan harga yang disebabkan oleh pajak. Nah, di sini ada 3 aturan dari tax incident itu. Yang pertama, beban hukum dari pajak tidak bisa menjelaskan secara akurat siapa yang sebenarnya dikenakan pajak. Kemudian yang kedua, pasar yang dikenakan pajak itu tidak relevan dengan pendistribusian beban pajak. Yang ketiga, pihak dengan permintaan dan penawaran inelastis itu yang akan menanggung beban pajaknya. Beban pajak produsen itu sama halnya dengan harga sebelum pajak dikurangi harga sesudah terkena pajak ditambah pembayaran pajak oleh produsen. Kemudian beban pajak konsumen itu sama halnya dengan harga sesudah pajak dikurangi harga sebelum pajak ditambah pembayaran pajak dari konsumen. Nah, walaupun beban pajak itu dikenakan seluruhnya pada konsumen ataupun produsen, pada kenyataannya mereka akan berusaha untuk mengalihkan beban pajak itu, baik dengan cara menaikkan harga atau tidak membeli barang tersebut sehingga terjadi pembagian pembebanan pajak di antara keduanya. Contohnya, pada grafik di samping, equilibrium sebelum pajak itu menunjukkan harga bensin sebesar $1,5 yang ditunjukkan pada titik A. Nah, dengan adanya pajak sebesar 0,5 yang dibebankan pada produsen bensin, itu menyebabkan produsen menggeser kurva dari S1 ke S2 untuk membagi pengenaan pajak ke konsumen melalui kenaikan harga sebesar 0,3. Lihat dari perpindahan P1 ke P2 di titik B. Nah, dengan demikian, beban yang sebenarnya ditanggung oleh produsen itu hanya sebesar 0,2 karena produsen telah mengalihkan beban pajaknya kepada konsumen sebesar $0,3. Kemudian, saya akan membahas terkait dengan tax incidence dan elastisitas. Nah, hukum itu tidak secara akurat menjelaskan siapa yang benar-benar dikenakan beban pajak. Pembagian beban pajak itu ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu seberapa responsif reaksi perubahan kuantitas yang ditawarkan atau diminta terhadap perubahan harga. Jika satu sisi pasar, baik itu supply maupun demand, menunjukkan kondisi inelastis sempurna, maka akan menggeser penuh seluruh tanggungan pajak kepadanya, yang disebut juga dengan full shifting, yakni di mana kondisi ketika satu pihak itu menanggung seluruh beban pajaknya.
Nah, perlu diketahui bahwa produsen di sini berhubungan dengan kurva penawaran dan konsumen itu berhubungan dengan kurva permintaan. Untuk penawaran inelastis di sini contohnya merupakan pabrik baja. Nah, produsen baja ini hanya bisa mengurangi produksi akibat pajak yang dipungut pemerintah itu sangat kecil. Kenaikan harga juga kecil dari P1 ke P2, sehingga beban pajak sebagian besar ditanggung oleh produsen. Untuk penawaran elastis, itu contohnya pedagang kaki lima. Nah, di sini pedagang kaki lima itu dapat mengurangi produksi akibat pajak yang dipungut pemerintah lebih besar. Pengurangan produksinya dari Q1 ke Q2. Kemudian kenaikan harga itu akan lebih besar dari sebelumnya dari titik P1 ke P2 sehingga beban pajak sebagian besar ditanggung oleh konsumen. Kemudian untuk permintaan inelastis sempurna, semua beban pajak itu ditanggung oleh konsumen. Kenapa? Karena konsumen itu mau membayar berapapun untuk barang tersebut. Artinya tidak ada barang substitusi atau penggantinya, misalnya BBM. Kemudian permintaan elastis, itu semua beban pajaknya itu ditanggung oleh produsen. Kenapa? Karena produsen di sini terpaksa merelakan tersebut. Jika harganya lebih besar dari 1,5, maka tidak akan ada yang mau membeli barang tersebut. Jadi economic incident itu bergantung pada seberapa besar elastisitas demand dan supply-nya. Semakin elastis, maka akan semakin sedikit menanggung pajak dan begitu juga sebaliknya. Kemudian di sini berkaitan dengan tax incident pada keseimbangan umum. Apa sih maksudnya? Jadi analisis yang sebelumnya itu kita melihat equilibrium yang terjadi pada pasar terkait. Sedangkan di sini pengaruh beban pajak itu akan berdampak pada komoditas di equilibrium yang lain. Contohnya itu pada tax incident restoran. Misalkan pemerintah kota mengumumkan bahwa besok akan dipungut pajak restoran sebesar $1 pada semua makanan di restoran kota itu. Diasumsikan permintaan untuk makanan restoran di kota itu elastis sempurna, misalnya karena banyak barang substitusi seperti memasak di rumah atau ke restoran lain. Oleh karena itu, harga tidak bisa dinaikkan pada saat dikenakan pajak. Sebagai akibat dari pajak $1 pada makanan, jumlah makanan jatuh dari supply 1 ke supply 2 dengan kuantitas makanan yang diminta dan dipaksa turun ke Q2. Harga makanan di restoran tetap sebesar $20 karena restorannya harus menanggung beban pajak keseluruhan. Kemudian contoh tax incident pada pasar tenaga kerja dan modal. Nah, di sini terlihat pada panel A, pasokan tenaga kerja ke restoran di restoran elastis sempurna. Jadi saat pajak dibebankan, maka tenaga kerja jatuh ke D2. Karena perusahaan tidak dapat menurunkan besarnya upah karena ada ketentuan upah minimum, berarti upah tidak berubah dan pekerja tidak menanggung apapun. Namun pada panel B ini, pasokan modal ke restoran inelastis sempurna. Jadi permintaan modal jatuh ke D2. Tingkat pengembalian modal turun dengan jumlah penuh pajak menjadi R2. Jadi apabila pajak restoran dibebankan ke restoran, dengan asumsi ada ketentuan upah minimum yang menanggung beban pajak sebenarnya itu adalah pemegang modal. Kemudian teori pajak optimal menurut Ramsey. Nah, teori Ramsey ini berkaitan dengan optimal commodity taxation, yaitu penentuan tarif pajak untuk setiap barang dalam rangka meminimalkan DWL atau Daily Loss, seiring dengan meningkatkan jumlah pendapatan tetap. Pajak harus ditetapkan pada seluruh komoditas sehingga rasio marginal DWL
terhadap marginal revenue yang dinaikkan sama di seluruh komoditas. Nah, formula menurut Ramsey ini dapat dirumuskan sebagai berikut. MDWLI per MR sama dengan lambda, di mana lambda ini adalah nilai tambah pendapatan pemerintah. Kemudian inverse elasticity rule. Nah, jika kita berasumsi bahwa sisi penawaran pasar komoditas adalah persaingan sempurna, dalam hal elastisitas penawarannya tidak terbatas, maka hasil Ramsey menyeratkan bahwa dijelaskan dalam rumus seperti ini. Nah, rumusan aturan dari Ramsey ini menunjukkan bahwa dua faktor harus seimbang ketika menetapkan pajak komoditas yang optimal. Yang pertama, the elasticity rule. Dalam menetapkan suatu kebijakan, pemerintah harus menetapkan besaran pajak berbanding terbalik dengan elastisitasnya. Semakin elastis suatu barang, maka harus semakin kecil pajak yang dikenakannya. Sebaliknya, semakin inelastis suatu barang, maka pajak yang dikenakan semakin besar. Kemudian yang kedua, the broad-based rule. Pajak lebih baik dikenakan ke semua barang dengan tarif sedang daripada dikenakan ke satu barang dengan tarif yang tinggi. Kemudian equity implication of the Ramsey model. Misalnya pemerintah hanya memiliki dua barang yang dapat dikenakan pajak, yakni sereal dan kaviar. Elastisitas permintaan kaviar itu lebih tinggi daripada sereal, sehingga dengan berdasarkan pada aturan elastisitas terbalik, maka pemerintah mengenakan pajak sereal jauh lebih tinggi daripada kaviar. Ini berarti mengenakan pajak atas barang yang dikonsumsi secara eksklusif oleh kelompok berpenghasilan tinggi yang lebih rendah daripada pajak yang dikenakan atas barang yang dikonsumsi oleh semua orang. Nah, meskipun efisien, hal ini itu mungkin melanggar rasa keadilan atau keadilan vertikal dalam prinsip perpajakan. Kemudian pajak pendapatan yang optimal. Memilih tarif pajak di seluruh kelompok pendapatan untuk memaksimalkan subjek kesejahteraan sosial untuk persyaratan pendapatan pemerintah. Berdasarkan dari kurva Leffer, saat tarif pajak naik dari 0 menjadi T bintang, pendapatan pajak meningkat. Tetapi ketika tarif pajak naik di atas T bintang tersebut menuju 100%, penerimaan pajak itu menurun. Nah, dalam pajak penghasilan, sistem pajak yang optimal mencerminkan keseimbangan yang berbeda. Yang pertama, vertical equity. Kesejahteraan sosial dimaksimalkan ketika individu dengan tingkat konsumsi yang tinggi dan utilitas marginal yang rendah akan dikenai pajak yang lebih besar. Sedangkan individu dengan tingkat konsumsi yang rendah dan utilitas marginal tinggi akan dikenai pajak lebih rendah. Kemudian teori behavior response, ketika tarif pajak naik, individu mungkin merespon dengan meminimalkan pendapatan. Ini berarti bahwa kenaikan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan yang lebih kecil, karena basis pengenaan pajaknya lebih kecil. Kemudian di sini saya mengambil studi kasus dari jurnal yang dibuat oleh Meliana Kurniawati dan Agus Arianto Toli yang berjudul Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. Nah, penelitian ini itu menganalisa pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan pajak, dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak wajib WP di Surabaya. Nah, sampel penelitian ini itu dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun di Surabaya Barat dengan metode judgment sampling. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak diketahui bahwa variabel yang paling dominan itu adalah tarif pajak karena memiliki nilai standar koefisien beta sebesar 0,6. Kemudian pembahasannya berdasarkan hasil tabel,
diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel keadilan pajak atau FAIR adalah sebesar 3,23, yang berarti bahwa keadilan pajak dapat dikatakan cukup rendah. Nah, berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel tarif pajak dalam hal ini tax rate adalah sebesar 4,21 dan standar deviasi sebesar 1,08, yang berarti bahwa tarif pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat dikatakan cukup tinggi dan keragaman jawaban responden cukup kecil. Persepsi responden mengenai penggelapan pajak, dalam hal ini tax evase, cukup tinggi, yang berarti bahwa kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat dikatakan cukup tinggi. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut, yang pertama, pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan secara parsial variabel keadilan pajak itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan motivasi individu untuk cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Kemudian yang kedua, tingginya biaya kepatuhan pajak itu dapat menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak. Yang ketiga, penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi itu akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajaknya. Dan yang keempat, hasil pengujian simultan menyatakan bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan pajak, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pak Hadi dan teman-teman, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tapi kan mau pantun. Agung, resen itu apa-apa? Bukan Pak, itu tepuk tangan Pak. Oh, tepuk tangan. Aku makanya biasanya resen kan ke atas ya, ke atas suruh Pak. Jadi nggak miring Pak. Sorry, nggak apa. Silakan kalau yang apa namanya mau ditanggepin. Itu materi hari ini semuanya ada disajikan sama Komang. Disajikan. Nanti boleh ini, kalian kan punyamu terjemahan kan ya, boleh boleh di share di chat gitu, boleh di share di chat, nanti tak pakai punyamu aja, aku jadi atau punya nanti kalau ada teman boleh di share di chat. Komang mau kalau ada yang ingin disampaikan. Iya Pak, bagaimana Pak? Presentasinya boleh di share di chat. Oh iya Pak, baik Pak. Oh, yang hari ini nanti apa namanya dikumpulkan ya di email Yahoo saya aja, yang jarang kepakai biar yang satu udah hampir penuh Google email Google tuh yang satunya. Yang satunya sih punya kantor kayaknya agak banyak kantor coba. Nanti ke email di Yahoo, deadline besok sih jam 9. Yang hari ini aja ya, yang hari ini. Oh, ada yang ingin disampaikan. Kalau enggak saya gini ya, saya coba sekalian aja 11.18. Tadi apa? Kalau makasih, makasih. Nanti tak pakainya untuk monggo ya, yang sekarang terkait dengan apa namanya dengan teks dan implikasinya, optimum teks ya, optimum teks intinya adalah
sebenarnya ketika pemerintah butuh butuh uang ya untuk pembiayaan pembangunan, atau kalau kenapa harus tax itu kan kemarin ada public goods sehingga harus menyediakan barang publik gitu ya, harus menyediakan barang publik sehingga perlu menarik iuran kepada warganya. Nah, biasanya dasarnya itu adalah rata-rata mungkin pendapatan atau income, dan dasarnya biasanya itu. Terus kemudian ketika mengenakan pajak, ketika pemerintah mengenakan pajak ada konsekuensi bahwa mungkin beberapa konsekuensi ekonomi lah kira-kira kayak gitu ya, konsekuensi ekonomi bahwa mungkin eh, eh, kalau bahasanya sih alokasi sumber dayanya tidak efisien gitu ya, alokasi sumber dayanya tidak efisien, tetapi kira-kira masyarakat jadi ketika pemerintah mengenakan pajak ada kemungkinan harga barangnya kan naik ya. Ada suatu barang harga barangnya naik, masyarakat mesti mengalokasikan lebih dari sumber dayanya, uangnya yang tadinya bisa untuk beli barang ini 100 misalkan, karena ada pajak jadi 110 kan misalkan, atau 111 sekarang, 111 sekarang. Jadi 11 itu tadinya bisa untuk beli barang yang lainnya, bagi yang shopping bisa belanja yang lainnya. Nah ini nggak bisa karena ada pajak gitu kan ya. Ada pajak, terus kemudian produsen karena harga barangnya naik, itu ada kemungkinan bahwa jualan dia berkurang jumlahnya, barang yang dia jual berkurang gitu kan. Ada kemungkinan bahwa barang yang dia jual akan berkurang, dan itu bisa jadi akan mengurangi profitnya dia. Bisa jadi akan mengurangi profitnya dia. Jadi dia jadi ketika profit dia berkurang, ada dia dalam tanda kutip mungkin konsumsinya juga akan mungkin berkurang dan sebagainya. Itu yang ada konsekuensi itu ketika mengenakan pajak yang dalam istilah ekonominya nanti dikenalkan dengan debt loss, gitu, debt loss. Yang kalau saya kadang-kadang benar apa enggak ya, tapi saya kadang-kadang nyebutnya welfare loss ya, kesejahteraan yang hilang. Yang paling kelihatan ya, walaupun kelihatannya di produsen itu ada kemungkinan keuntungannya berkurang. Keuntungannya berkurang. Yang paling kelihatan itu yang bisa lebih mudah dijelaskan. Gitu. Walaupun dari sisi produsennya, dari sisi orang yang mungkin kayaknya ada orangnya, ya berkurang nggak apa-apa gitu kan produsen. Terus itu ya ketika pemerintah mengambil, terus tadi nanti sekilas saja ke terus pajak yang jadi ketika menekan pajak untuk revenue ada kemungkinan kehilangan welfare loss, atau ada loss untuk kesejahteraannya. Yang optimumnya gimana? Yang pajaknya optimum, welfare loss-nya paling kecil lah kira-kira kayak gitu kan. Welfare loss-nya paling kecil, pajaknya paling optimum di mana, welfare loss-nya yang paling kecil di mana. Terus tadi muncul Ramsey gitu ya, Ramsey bahwa sebisa mungkin itu dalam satu lambda dalam satu angka lambda, bahwa ketika tarifnya sekian dengan elastisitas sekian, maka kira-kira tambahan revenue berapa yang dengan lambda gitu. Terus kemudian untuk pajak pendapatan sendiri tadi ada kurva Laffer itu, pendapatan ada kurva Laffer yang ketika tarifnya itu tinggi, maka ada kemungkinan penerimaan pajaknya malah turun gitu kan. Contohnya kalau yang saya ingat ya si Zlatan Ibrahimovic itu mau dikasih pajak 40% waktu main di Paris Saint-Germain, itu dia memutuskan untuk kalau pajaknya tinggi banget saya nggak mau main di sana gitu, nggak mau main di sana. Nah itu kan ketika dikenakan pajak tinggi, ya bisa jadi orang kan ya nggak usah gitu. Nah, saya nggak akan ambil kerjaan, atau saya tidak akan bekerja semangat sebelumnya gitu, karena pajaknya tinggi. Nah, bisa jadi itu menyebabkan pendapatan pajaknya lebih tinggi. Tapi pasnya berapa ya nggak ngerti juga. Itu kan not exact kayak coba sekarang sekian ini, dan nanti ternyata ketika dinaikin nggak ini, ketika nanti diturunin jadi cuma turun lagi, nggak ngerti juga. Namanya juga ilmu sosial mencoba memberikan guidance yang ekonomi ya, memberikan guidance dalam bentuk yang mungkin lebih mudah untuk menjelaskan, tapi faktanya mungkin belum tentu sama dengan apa yang dijelaskan. Maksudnya mungkin belum, tapi
ada rasional ketika mengambil keputusan kayak gini, dasar teorinya adalah kayak gini, walaupun mungkin hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan sebelumnya. Oke. Monggo kalau nggak ada saya lanjutin dulu ke ini, nanti tak pakai nanti. Tak download dulu deh. Stop. Tadi yang kedua Sohana ya? Ya, Pak. Saya share screen ya, Pak. Nah. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Radi dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tax incident sesuai dengan RPS hari ini. Cuman mungkin pembahasannya agak-agak mirip juga seperti yang sudah dibahas oleh Komang dan juga mungkin lebih sederhana, ya, lebih singkat. Baik, saya mulai saja. Untuk pengertian atau definisi dari tax incidence merupakan penentuan pihak mana, produsen atau konsumen yang sebenarnya menanggung beban pajak. Tax incidence ini merupakan cara di mana beban pajak langsung dan tidak langsung itu didistribusikan terhadap konsumen maupun produsen. Jadi sebenarnya siapa sih yang menanggung pajak itu? Jadi terdapat 3 rules dari tax incidence. Yang pertama, bahwa hukum pajak itu tidak mengidentifikasi secara jelas siapa yang benar-benar menanggung pajak. Kemudian yang kedua, pengenaan pajak pada suatu pihak itu tidak relevan dengan distribusi penanggung pajak. Dan yang ketiga, beban pajak ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar atau elastisitas penawaran maupun elastisitas permintaan. Untuk hukum yang pertama, bahwa hukum pajak ini tidak digambarkan secara jelas siapa yang benar-benar menanggung pajak. Jadi, secara hukum atau statutory incidence, bahwa beban pajak ini ditanggung oleh pihak yang disebutkan dalam undang-undang. Misalnya, perusahaan yang kena pajak ini wajib membayar PPN kepada negara pada setiap transaksi barang kena pajak. Jadi, dalam undang-undang ini sudah disebutkan bahwa yang membayarkan pajak kepada pemerintah ini merupakan perusahaan kena pajak. Sedangkan secara ekonomi atau economic incidence-nya, bahwa beban pajak ini ditentukan oleh perubahan ketersediaan sumber daya sebagai akibat adanya pajak. Jadi, secara faktanya atau secara ekonominya, bahwa pajak yang benar-benar ditanggung itu seperti tadi halnya, PPN itu dalam undang-undang disebutkan yang membayar pajak adalah perusahaan, tetapi pada ekonominya atau pada faktanya tidak selamanya atau tidak sepenuhnya perusahaan yang menanggung pajak tersebut, melainkan nanti bisa ditanggung bersama oleh konsumen atau pembelinya. Kemudian prinsip yang kedua, pengenaan pajak pada suatu pihak ini tidak relevan dengan distribusi penanggung pajak. Pengenaan beban pajak kepada pihak tertentu ini tidak serta-merta ditanggung sepenuhnya oleh pihak tersebut. Akan tetapi akan ditanggung bersama atau terdistribusi kepada setiap pihak yang terlibat dalam mekanisme atau transaksi tersebut. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa misalkan pengenaan pajak dikenakan pada produsen, itu sebenarnya tidak sepenuhnya ditanggung oleh produsen, tetapi nanti akan berjalan sesuai dengan mekanisme pasar, yang mana konsumen juga ikut menanggung besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Dan sebaliknya juga, ketika pajaknya dikenakan oleh konsumen, maka tidak semuanya ditanggung oleh konsumen, melainkan nanti juga terdapat kontribusi dari produsen untuk menanggung pajak tersebut. Kemudian, untuk yang ketiga, rules yang ketiga, beban pajak ini dipengaruhi oleh elastisitas penawaran maupun elastisitas permintaan. Jadi, ketika suatu barang ini bersifat elastis sempurna, yang mana memiliki banyak substitusi atau barang pengganti, maka
pihak produsen akan menanggung pajak sepenuhnya. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Blik Komang ya, ketika barang tersebut memiliki banyak pengganti, maka perubahan harga ini akan sangat mengaruhi perubahan kuantitas yang diminta oleh pembeli. Jadi akan sangat elastis. Dan kemudian ketika suatu barang tersebut bersifat inelastis yang sempurna, maka pihak konsumen itu yang akan menanggung pajak sepenuhnya. Next. Mengenai elastisitas dan deadweight loss. Ini gambaran dari adanya deadweight loss apabila terjadi permintaan inelastis dan permintaan yang elastis. Untuk tabel yang kiri, untuk grafik yang kiri maksudnya, ketika permintaannya bersifat inelastis, yaitu untuk barang-barang yang tidak memiliki banyak pengganti atau banyak substitusi, ketika terjadi kenaikan harga akibat adanya pajak, maka kenaikan harga tersebut akan jauh lebih besar daripada kuantitas yang diminta. Karena mau tidak mau, pembeli ini akan membeli barang tersebut, karena memang barang tersebut ini tidak memiliki banyak substitusi atau bahkan tidak memiliki substitusi. Jadi contohnya ini misalkan kayak hormon insulin yang diharuskan untuk bagi para pengidap diabetes itu ya kan belum ada penggantinya. Jadinya ya mau tidak mau berapapun harganya, ketika ada kenaikan harga pun konsumen akan tetap membeli insulin tersebut. Sehingga kenaikan harganya jauh lebih tinggi daripada penurunan kuantitasnya. Sedangkan untuk yang permintaannya elastis, itu perubahan harganya atau peningkatan harganya akibat adanya pajak itu akan lebih kecil daripada penurunan kuantitas. Karena pembeli itu atau konsumen memiliki banyak barang pengganti. Dengan demikian, deadweight loss ini akan lebih besar daripada yang permintaan yang inelastis. Ya, ini penjelasan sebelumnya ya. Semakin tidak elastis atau semakin inelastis penawaran ataupun permintaan suatu barang, maka deadweight loss-nya akan semakin kecil. Deadweight loss ini yang semakin mengecil ini membuat pasar menjadi semakin efisien. Selanjutnya, semakin elastis penawaran ataupun permintaan suatu barang, maka deadweight loss-nya akan semakin besar. Nah, deadweight loss ini disebabkan oleh adanya perubahan perilaku produsen atau konsumen yang membuat pilihan yang tidak efisien demi menghindari pajak. Jadi, dengan adanya pajak ini kan biasanya konsumen sama produsen itu melakukan berbagai cara untuk melakukan penghindaran terhadap pajak. Dengan demikian akan terjadi deadweight loss. Jadi, semakin elastis permintaan terhadap suatu barang, maka deadweight loss-nya akan semakin besar. Karena perubahan perilaku konsumen dan produsen yang juga akan memengaruhi besaran deadweight loss-nya. Kemudian di sini saya mengambil studi kasus yang saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Stella Maris Matekohi yang berjudul Pengaruh Pengenaan PPN terhadap Pergeseran Pajak dan Beban Lebih untuk studi pada industri garmen dan konsumen garmen di Jawa Barat. Pendahuluannya, ini adalah pengertian PPN, kemudian ada pengertian pergeseran beban PPN atau tax shifting, kemudian ada pengertian beban lebih dan pemindahan beban pajak. Untuk pengertian sendiri, untuk definisi PPN adalah pajak tidak langsung, yang artinya beban pajak tersebut dapat dipindahkan kepada pihak lain. Kemudian untuk pergeseran beban PPN ini dibagi menjadi dua jenis, ada forward shifting dan backward shifting. Untuk forward shifting ini merupakan pergeseran beban pajak ke depan atau dialihkan kepada konsumen. Sedangkan untuk backward shifting ini merupakan pergeseran beban pajak ke belakang atau beban pajaknya dialihkan kepada produsen atau penjual bahan baku untuk menekan harganya. Kemudian untuk definisi beban lebih ini merupakan pengeluaran industri yang berkaitan dengan biaya konsultasi, invisible cost, dan kerugian yang berkaitan dengan restitusi pajak atau pajak masukan yang kelebihan bayar.
Kemudian untuk pemindahan beban pajak ini dipengaruhi oleh elastisitas permintaan dan penawaran suatu barang, yang artinya semakin tinggi permintaan barang, maka semakin besar pula peluang produsen untuk dapat memindahkan beban pajaknya kepada konsumen. Begitupun sebaliknya. Besaran beban pajak yang dapat digeser kepada konsumen itu ditentukan oleh tarif pajak, elastisitas permintaan, dan elastisitas penawaran barang yang bersangkutan. Dari hasil perhitungan penelitian diketahui bahwa elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, serta tarif rata-rata PPN yang dikenakan pada industri garmen sebagai sampel tersebut adalah sebesar 10%. Dan dari hasil perhitungannya diketahui bahwa konsumen menanggung PPN sebesar 37% dan sisanya sebesar 67% ditanggung oleh produsen. Hal ini mengartikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku, tidak terbukti bahwa PPN seluruhnya ditanggung oleh konsumen, karena dalam pelaksanaan distribusi beban akhir dapat berbeda dari kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan hal ini juga mengartikan bahwa secara tidak langsung terdapat kerjasama antara konsumen dan produsen garmen dalam mengatasi masalah perpajakan karena kedua belah pihak memiliki kepentingan masing-masing. Dan ini sesuai dengan rules dari tax incidence yang telah saya sebutkan sebelumnya mengenai bahwa sepenuhnya itu pajak tidak ditanggung oleh satu pihak saja, melainkan melalui mekanisme pasar yang mana kedua belah pihak dapat menanggung pajak bersama-sama. Nah, kemudian struktur pajak yang baik menuntut proses pemajakan yang efisien saat beban lebih atau excess burden-nya yang kecil. Berdasarkan perhitungannya, beban lebih yang ditanggung oleh produsen garmen sebesar 4,94%. Beban lebih ini berasal dari biaya konsultansi, invisible cost, dan pajak masukan lebih bayar yang belum dikembalikan oleh kantor pajak yang jika disimpan di bank akan menghasilkan bunga. Namun beban lebih yang sebesar 4,94% ini dapat dikategorikan beban lebih dalam skala kecil sehingga industri garmen masih melakukan kegiatan usahanya secara efisien. Untuk kesimpulannya, pada industri garmen, beban pajak tidak seluruhnya ditanggung oleh konsumen sebagaimana yang disampaikan oleh undang-undang. Bahkan, beban pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu jauh lebih besar sebesar 67% dibandingkan dengan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen yang hanya sebesar 37%. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ana. Ada yang ingin disampaikan, teman-teman? Kalau tidak, ini ya nanti dari Hana sama ini coba tak ini. Aku tadi, mumpung ingat slide yang maju cobahan. Slide-nya boleh maju, kok maju, mundur ding yang tadi, yang apa lebih ke awal, lebih di awal, sorry. Lebih di awal, itu, lagi. Ini yang pertama. Iya, Pak, ini slide Ya. pertama. Oh ya, sing apa sih, terus teman-teman, terus agak di tengah sih. Ini terus maaf. Terus boleh? Kok lagi coba. Ini di kasus ya? Oh, ini terus habis ini kayaknya. Lanjut. Kok lupa? Kayak gitu. Sebelum tadi, nah ini, sebelum ini satu tadi sebelum. Nah ini. DWL
disebabkan oleh perubahan perilaku atau konsumen yang membuat pilihan tidak efisien gitu ya. Pilihan tidak efisien itu kira-kira gini. Tadinya orang itu efisien ketika misalkan menggunakan minyak goreng lah dari kelapa sawit. Minyak goreng dari kelapa sawit itu efisien. Paling efisien dia menggunakan itu. Tiba-tiba minyak goreng dari kelapa sawit itu dipajakin. Harganya lebih tinggi dari minyak goreng dari bunga matahari. Padahal di pasar tersedia dengan jumlah yang relatif berimbang. Dan tidak efisien itu kira-kira bahasa nyatanya tuh kira-kira kayak gitu. Biar lebih bahasa ekonomi itu kadang-kadang memati gitu, bikin pusing. Pilihan yang tidak efisien, kira-kira kayak gitu. Minyak goreng dari kelapa sawit harganya 10.000. Dari minyak goreng dengan bunga matahari itu misalkan harganya 12.000 gitu kan. Orang banyak milih pakai kelapa sawit karena harganya lebih murah. Di pasar kondisi suplainya hampir mirip lah kira-kira kayak gitu. Suplainya hampir mirip. Terus kemudian pajak masuk. Pajak yang kelapa sawit dikenakan pajak misalnya, ini contoh aja. Jadi harganya dari 12.500. Orang jadi mikir adalah berubah pilihan yang tadinya milih dengan minyak goreng dengan kelapa sawit ketika atau jadi 11.500 ya, selisih sedikit misalnya gitu ya. Selisih sedikit 11.500 misalkan dari 11.500, dia akan mungkin ada yang bergeser karena harganya jadi kelapa sawit jadi 11.500 akan bergeser milih ke yang bunga matahari karena selisihnya cuma dikit, mungkin dengan beberapa hal yang lebih positif dibandingkan dengan minyak goreng kelapa sawit. Itu yang dimaksud dengan membuat pilihan yang lebih tidak efisien. Sebenarnya efisiennya dia itu di kelapa sawit karena kamu karena di kelapa sawit, tapi karena ada pajak dia membuat pilihan secara rasional dia akan membuat pilihan ke yang bunga matahari. Kira-kira demikian untuk penjelasan yang kalimat ini. Dan semakin elastis berarti kan kalau ada perubahan sedikit dampaknya lebih besar gitu kan, lebih besar dibanding perubahan itu. Nah itu kira-kira kayak gitu. Maka akan tergantung ketika ada pajaknya sedikit atau perubahan harganya sedikit, nanti penurunan permintaan atau penurunan penawarannya akan lebih banyak ketika lebih elastis. Sementara sih itu sih berarti tak ini ya, yang 11.42 masih 2. Touch mama. Lagi balas Samsung, tak share screen dulu. Ternyata dia. Boleh stop duluan. Boleh stop kan? Share screen. Oh ya Pak, siap. Screen. Desktop. Ya. Tak apa.
tax incidents. Yang pertama adalah ya siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak gitu. Sebenarnya yang menanggung beban pajak ada berdasarkan hukum yang undang-undang menyatakan bahwa pajak ini pajak konsumen, pajak ini pajak produsen misalkan kayak gitu. Kan berarti kalau berdasarkan hukum dia yang terkena, yang wajib untuk bayar gitu kayak yang wajib untuk bayar. Tapi apakah dalam tanda kutip secara ekonomi gitu atau pernah tahu ya, apakah secara ketik orang yang bahasa ini sebenarnya kalau orang yang tidak membayar pajak itu terkena dampak apa enggak? Orang yang sebenarnya secara undang-undang tidak dibebankan pajak, apakah benar-benar tidak terbebani dengan adanya pajak? Yang secara undang-undang ya sini sih kemungkinan besar melihatnya ke arah produsen gitu ya, mungkin ke produsen ya, mungkin nggak tahu pas atau tidak juga produsen orang kaya udah kurangin aja nggak apa-apa, itu nggak ngerti juga. Tapi kira-kira orang yang sebenarnya tidak terbebani pajak itu memang benar-benar tidak terbebani apa enggak sih? Gitu. Ya, dengan dilihat dari tax incident. Tadi ada 3 gitu ya, ada 3 yang tadi mohon maaf ini, yang ini 3 beban hukum pajak tadi ya. Hukum pajak memutuskan bahwa yang terkena ini adalah konsumen. Hukum pajak memutuskan bahwa yang terkena ini adalah produsen, misalnya kayak gitu. Tetapi apakah mereka benar tidak terbebani, misalkan yang terkena konsumen, produsen tidak terbebani. Dilihat dari ketika ada pajak, maka harga barang akan naik. Gitu. Harga barang akan naik. Ketika harga barang akan naik, ketika pajak itu dibebankan kepada konsumen, maka ketika harga barang naik, konsumen bisa jadi tidak membeli atau tidak membeli, ada penurunan permintaan. Bisa jadi itu menyebabkan produsen itu keuntungannya berkurang. Dalam tanda kutip secara implisit bahwa sebenarnya mereka juga terbebani. Kalau nggak ada pajak keuntungannya 100, tapi kalau ada pajak keuntungannya jadi 80 misalkan. Itu secara ini terbebani juga. Hukum tidak bisa secara siapa yang sebenarnya dibebankan. Atau yang dikenakan kepada misalkan produsen gitu kan. Produsen dikenakan kepada produsen. Produsen bisa ngomongnya sih nggak geser ke konsumen gitu kan ya. Nanti ini saya nyetor dan sebagainya. Tetapi dia dengan itu bisa menggeser tadi. Kalau eksplisit menggeser ke kenaikan harganya. Secara implisit dia akan nekan kemana? Yang bahan baku gitu kan ya tadi ya. Bahan bakunya udah kamu jual ini kena pajak nih saya nggak mau naikin harga. Ya harga bahan bakunya diturunin misalkan gitu. Kayak gitu. Atau kalau ini bukan bahan baku tapi kalau dia gorengan semakin lama semakin tipis gitu kan. Gorengan atau semakin lama semakin tipis semakin kecil gitu kan. Ya, semacam itu ya. Yang pertama bahan hukum pajak tidak menjelaskan secara akurat siapa yang sebenarnya dibebani pajak dengan ilustrasi kayak tadi. Ketika pajak dikenakan kepada konsumen atau konsumen bisa jadi produsen juga terbebani dalam tanda kutip kalau keuntungannya itu juga berkurang. Keuntungannya berkurang. Jadi penggunaan permintaannya berkurang, keuntungannya berkurang. Nomor 2 hampir mirip itu kan. Pihak mana ya? Pihak mana yang dikenakan pajak tidak relevan terhadap pendistribusian pajak. Kalau begini, ketika dari sama produsen dikenakan pajak, belum tentu beban itu terganggu produsen semuanya. Nomor 2 hampir mirip. Gitu. Ketika di nomor 2 ini kira-kira gini, beban pajak itu mau dikasih kemana oleh pemerintah? Kalau nomor 1 kan udah pasti tuh, beban pajak kan diberikan ke sini-sini. Nah ini sebelum keputusannya, beban pajak mau dikasih kemana? Ke produsen atau konsumen? Terus tidak terlalu relevan secara ekonomi sebenarnya. Tidak terlalu relevan karena kedua-duanya akan menanggung beban pajak. Tidak terlalu relevan bagi secara ekonomi sebenarnya. Hanya ya masalah mungkin ya
Kalau dikenakan ke konsumen semacam ini dampaknya secara di luar ekonomi, kalau dikenakan ke produsen kira-kira dampaknya. Kemudian beban pajak akan tergantung dari elastisitas itu kan. Kayak dengan penawaran yang inelastis menanggung beban pajak yang lebih banyak. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan. Kalau 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 sorry saya tetap slide show-nya sebenarnya lebih enak kalau di gambar gitu kan ya, di gambar. Kenapa share screen? Beda kalau di gambar. Jadi sampean pilih yang elastis gitu, inelastis dan tapi gambarnya mesti apa namanya? Bukan presisi banget tetapi kalau elastis ya harus datar, agak condong datar. Kalau inelastis ya harus agak tegak. Kalau enggak sampean bisa jadi ambil kesimpulannya salah dari gambarnya gitu. Iya. Bisa jadi salah gitu kan. Ini cara. Kan gini ya. Aku permintaannya aja, supply, kemudian kemudian demandnya elastis gitu. Elastis berarti agak datar, kita bikin agak datar aja. Kemudian ada pajak gitu kan, pajak. Biasanya supply-nya yang dinaikin agak sejajar gitu. Sejajar. Ini S, ini D, ini F. Ini kan lurus, ini pajaknya, teksnya gitu kan. Teks. Harga keseimbangannya jadinya di sini ini E, gitu kan. Revenue perusahaan tadinya kan di sini, gitu kan ya. Tadinya di sini. Tadinya di sini. Kalau ada pajak ketika permintaannya elastis, nambahnya cuma segini nih, ya kan? Nambahnya segitu, berkurangnya gini revenue-nya, ya kan? Berkurang tadi sini bergeser ke sini, punya ini. Oke, satu. Terus kemudian kan harganya di sini nih. Pendapatan pemerintah yang mana sih? Yang ini kan? Ini kan? Pendapatan ini tax revenue. Tax revenue. Kuantitas dikalikan teksnya ini kan. Ini sejajar, ini berarti kan di sini teks. Ini kuantitasnya. Kuantitasnya ini dikalikan ini tax revenue-nya ini. Nah, dari tax revenue ini yang diambil dari keuntungan produsen itu yang hitam ini ya. Diambil dari keuntungan produsen itu ini. Sebenarnya gitu kan. Diambil dari keuntungan produsen. Diambil dari keuntungan produsen. Ya ini diambil dari konsumen. Walaupun mungkin yang bayar konsumen gitu kan. Tapi secara ekonomi ya. Tapi apakah itu ya tadi produsen sugih dipotong keuntungannya ora apa-apa ya. Mungkin begitu juga. Konsumen tetapi secara ekonomi produsen yang menanggung lebih. Dari mana? Dari dia berkurangnya keuntungan dia. Kira-kira semacam itu. Apakah buktinya keuntungannya berkurang atau tidak ya walau alam kayak gitu. Bisa ditrace dengan keuntungan bisa secara ekonomi, secara akuntansi gitu kan mungkin juga ada beda perhitungannya dan sebagainya dan tidak mudah juga untuk mengukur keuntungan secara ekonomi gitu. Akuntansi juga keuntungan bisa dengan maksudnya dengan pembukuan yang berbeda itu bisa jadi keuntungannya itu berbeda walaupun sebenarnya kejadiannya sama gitu kan ya. Satunya pakai penyusutannya pakai maksudnya garis lurus, satunya pakai double declining, beda. Nah ini yang tadi ya, dia yang inelastis ini kan supply lebih inelastis itu kan ya. Elastis. Lebih inelastis dibandingkan dengan demand. Maka karena supply yang lebih inelastis, maka ini produsen menanggung
konsumen yang lebih elastis, lebih lebih adaptif itu ya, lebih adaptif itu menanggung beban pajak yang lebih sedikit. Ya, kalau ragu-ragu digambar sebenarnya dibanding ngapalnya. Tapi kalau sampai ngapalin gambar ya sama saja. Sama saja. Tapi nggak, monggo itu yang enak ya. Yang tak lanjutin yang berikutnya. Ini ya tadi debit loss-nya di sebelah sini. Ini monggo aja kalau ini, tapi kira-kira ini teksnya gitu kan. Teksnya sama dengan ini gitu kan. Karena ini sejajar masih sama. Sejajar terus kemudian tax incidence ini sama tadi elastisitas ya, ini elastisitas dari gambar ini juga bisa kelihatan untuk kan itu saudara rata-rata ya sudah punya pusat. Nah ini kan kelihatan kan. Ini dari sisi produsen, ini sisi konsumen, produsen itu tulisannya produsen yang ditanggung oleh konsumen sekian, yang produsen yang ini produsen. Ini kan produsen. Oke. Gambarnya di grup itu enggak apa, aku nggak bisa nambahin jadi nggak pas banget untuk dilihat itu kan. Bisa menimbulkan sedikit kesalahan, ini kan harusnya ditambahin gini tuh. Ini yang ditanggung konsumen ini hilang kan di sini ya, ini yang ditanggung oleh produsen. Ketika penawaran lebih elastis, lebih elastisitas ya, elastisitas, penawaran lebih dari permintaan, elastisitas, maka ya beban untuk yang konsumen yang lebih inelastis, permintaan lebih gede. Azan nanti tak lanjutin setelah. Sebentar ya.
Share screen. Sorry, maaf. Jadi gini elastisitas dengan apa namanya beban, siapa yang menanggung beban pajak ya. Kemudian tadi Hana elastisitas dengan yang ketika ada nggak sih? Oh, enggak. Ketika ada pajak berarti maklum misalnya ketika ada pajak berarti ada ketika pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pajak ada welfare loss atau debt loss atau excess burden tadi, atau beban lebih ya. Excess burden atau tadi excess burden sebenarnya itu maksudnya juga debt loss. Maksudnya juga debt loss. Tapi kalau disampaikan bahwa apa namanya excess burden-nya dari biaya konsultasi, biaya apa lagi itu ya, saya tak lupa. Biaya di slide-nya Hana tadi mungkin ada nanti boleh juga apa namanya biaya dan sebagainya terus kemudian ini masih tergolong efisien mungkin benar ya. Mungkin benar itu kira-kira gini. Kira-kira zaman udah belajar statistik kan? Statistik kan? Belajar statistik. Kalau ada orang mengatakan bahwa rata-rata nilai di kelas ini rata-rata nilai di kelas ini misalkan 80 dengan jumlah orang 30 terus kemudian apa namanya kemudian orang jumlah kelas ini 30 sorry 30 kemudian ketemu dengan 5 orang misalkan ya 5 orang terus ditanya nilainya kemudian rata-ratanya 80 gitu ya 80 tapi dengan ketemu 5 orang itu menduga ketemu 5 orang diketahui rata-ratanya 80 terus mereka menduga bahwa rata-rata kelas ini adalah 80 dengan alfa tertentu itu bisa jadi benar walaupun mungkin rata-rata kelas ini sesungguhnya 82 atau misalkan 78 itu dengan dugaan 80 masih bisa secara statistik secara saintifik itu benar itu benar kira-kira kayak gitu yang tadi di tulisannya siapa tak pikir orang barat tadi Steph ya dari mungkin benar orang barat juga mungkin ya di mana yang Darmin Jawa Barat tadi 4, sekian inefisiensi dalam artian ya masih dianggap efisien. Nah itu kira-kira kayak gitu. Kira-kira bahasanya kayak gitu. Secara statistik itu masih memungkinkan bahwa sebenarnya sama dengan nol. Oke, terlepas dari itu tadi biaya excess burden, biaya beban lebih itu juga disebut juga debt loss, disebut juga dengan kalau saya ada yang nggak sesuai agak lupa tapi kadang-kadang saya nyebutnya welfare loss. Gitu. Ketika pemerintah mengenakan pajak, ada kemungkinan ada kehilangan kesejahteraan dari konsumen maupun produsen yang bisa yang gampang dijelaskan itu sayangnya produsen gitu. Yang gampang dijelaskan sayangnya produsen. Produsen akan kehilangan keuntungan gitu. Kehilangan keuntungan jadi ya dalam tanda kutip kehilangan kesejahteraan. Ketika pemerintah mengenakan pajak. Nah, seberapa besar kehilangan itu atau ketidakefisienan kira-kira kayak gitu. Ketidakefisienan itu yang diukur dengan debt loss atau welfare loss tadi ya sama tergantung elastisitas tadi. Ketika semakin elastis maka perubahannya akan semakin besar, yaitu ke welfare loss-nya juga semakin besar. Ketika ini elastis, perubahannya sedikit, maka welfare loss-nya juga semakin sedikit. Itu yang terkait dengan elastisitas dan welfare loss.
Oke, ini sudah. Sudah analisis sama. Nah, di bagian beberapa terakhir atau di pertama itu bahwa beban pajak itu akhirnya akan sulit diukur siapa sebenarnya yang terbebani jika itu menggunakan yang disebut dengan general equilibrium. General equilibrium. Kalau tadi kita bicara cuma satu pasar aja, misalkan pasar bensin, kemudian pasar minyak goreng, pasar apalagi mobil gitu kan. Kalau ini terkait dengan yang lain-lainnya, permintaan akan mobil berkurang, maka permintaan akan bahan baku mobil, bahan baja atau itu terus kemudian itu tenaga kerja juga mungkin akan berkurang, ya kan? Maka ada dampak terhadap pasarnya yang ketika menaikkan satu pajak di satu barang atau jasa mungkin akan berdampak ke pasar barang dan jasa yang lain, kayak gitu kan. Sehingga terdampak berarti dalam artian mungkin mereka terbebani dengan penurunan pendapatan, penurunan ya pendapatan, penurunan keuntungan dan sebagainya mungkin terbebani. Sehingga bisa jadi akan semakin dalam tanda kutip lebih menyulitkan diukur, lebih menyulitkan untuk diukur siapa sebenarnya yang terbebani dengan adanya pajak-pajak tersebut, gitu kan. Dengan pajak yang walaupun secara kalau matematisnya ada program namanya Computable General Equilibrium. Kalau ini sampai di tahun ini sebenarnya diajak meneliti lagi dalam carbon tax untuk menggunakan general equilibrium gitu. Cuman kayaknya nggak berhasil lagi. Itu kenapa diajak terus padahal udah 2 kali gagal. Ya, penelitian terhadap computable general equilibrium. Saya dulu bisa ngutek-ngutek nggak rumusnya tapi bisa ngutek-ngutek untuk mekanisme runningnya gitu, cuman sekarang selalu computable ya itu bisa dilihat dengan itu walaupun nggak pasti ada asumsinya ada asumsinya dan bisa dilihat misalnya dampaknya terhadap kira-kira siapa yang terbebani itu bisa diukur dengan computable general equilibrium tapi ya itu tadi tapi ada asumsinya juga yang belum tentu pas dengan general equilibrium ini tadi restoran berdampak ini kan biar lebih mudah inelastis sempurna atau inelastis sempurna itu lebih memudahkan. To make it simple gitu ya. Walaupun ada risetnya juga tapi tujuan utamanya sebenarnya to make it simple. Maka ketika pengenaan 1208 ketika mengenakan pajak ada dampak terhadap inefisiensi, ada welfare loss, ada tax burden, ada deadweight loss. Maka teorinya gitu kan ya. Teorinya itu diusahakan supaya penghasilan pajaknya optimal, deadweight loss-nya minimal gitu kan. Oportunis ya. Penghasilan pajaknya optimal, deadweight loss-nya minimal. Sehingga mesti perlu diatur kayak gini gitu kan ya. Dengan lambda tertentu bahwa beban DWL itu tergantung elastisitas. Semakin elastis semakin gede gitu kan ya. Semakin elastis semakin gede sehingga timbul kesimpulan bahwa ya sudah Mas kok malah di mana sih? Di bawah kali ya. Kesimpulan bahwa yang elastis pajaknya lebih rendah gitu.
Nah, yang elastis pajaknya lebih. Karena kalau dia kan berubahnya tinggi, maka debt loss akan tinggi. Ketika pajaknya tinggi, ya semakin tinggi debt loss-nya gitu kan ya. Semakin tinggi debt loss-nya, semakin tinggi juga kemungkinan kehilangan revenue-nya. Ya kan? Semakin tinggi juga. Maka yang berdasarkan ini semestinya itu dipajakin rendah untuk yang elastis. Yang inelastis itu pajaknya tinggi. Tetapi tadi muncul kalau barangnya mewah itu kan elastis, mau ora butuh, ya kan? Kan enggak butuh, elastis gitu kan. Masuk pajaknya rendah gitu kan. Maka kan mungkin akan hurt vertical equity. Terus gimana ya dilakuin aja, dilakuin aja supaya apa namanya diusahakan ya supaya kalau ada apa namanya barang mewah ya pajaknya lebih tinggi dari bahan pokok, tetapi tidak tinggi-tinggi banget lah, kira-kira kayak gitu. Tapi sudah terlanjur gede banget, mau diturunin ya mungkin mikir juga, ya enggak? Sudah pajaknya sudah 100-200% misalnya, pajak untuk mobil mewah 100% atau 200%. Tiba-tiba pemerintah karena ya ini diturunkan jadi pajaknya cuma 50% dari harganya. Wah, ya ada kemungkinan orang kan ya itu apa-apaan orang kaya pajaknya kecil banget diturunin mungkin. Walaupun secara teori mungkin penerimaan pajaknya akan naiknya lumayan. Harus diedukasi, panen pajaknya lumayan, nanti digunakan untuk ini ya kan ya rada ribet. Ya dengan elastisitas tadi, dengan terus gimana pajaknya supaya optimal gitu kan, yang elastis dipajakin lebih sedikit dibandingkan dengan yang inelastis. Tapi ada kondisi yang mungkin akan hurt vertical equity. So, ya dilakukan. Supaya yang mewah misalkan ya lebih tinggi dari yang bahan pokok atau yang lebih kebutuhan dasar, tetapi ya tidak tinggi-tinggi banget, kira-kira kayak gitu loh, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar. Terus satu lagi, ini cara-cara orang yang menghindari pajak means that masih legal gitu loh, masih legal. Jadi pertama, walaupun faktanya mungkin ada yang fraud itu ya, tapi di keep di mind dulu bahwa orang itu ya sebisa mungkin tidak fraud. Ya kira-kira kayak walaupun mungkin ada gitu. Walaupun mungkin ada. Pernah juga kan ini terlepas dari ini ceritanya waktu itu saya 2 lagi yo, 12. Taman nggak ada kuliah lagi nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Iya, Pak. Nggak ada, Pak. masih pol jam 1 loh, masih inilah. Pol jam 1 masih mungkin kan. Contohnya ini agak beda, cuman waktu 2 tahun yang lalu itu ada pelatihan terkait dengan kebijakan terkini perpajakan, itu temanku seangkatan yang ngasih jadi narasumbernya gitu. Jadi narasumber temanku seangkatan, teman ya lumayan dekat karena dia satu kelas sama saya di D3 akuntansi, dia yang gambarin tas saya. Tas saya dulu kan tas Bruce Lee gitu kan ya. Tas yang pramuka Bruce Lee kayak yang gambarnya abu-abu apa putih cenderung ke abu-abu lutuk gitu kan ya. Terus digambarin kayak gitu. Gambar kayak gitu sama dia yang ngomong. Pada saat itu dia ngomong gini. PPN itu kan ya. Harusnya kalau beli pulsa itu kena PPN. Kalau beli pulsa itu kena PPN. Kalau beli pulsa itu kena PPN. Siapa yang mungut nanti siapa kemudian yang nanti disetorin apa tidak dan sebagainya gitu. Pokoknya karena kayak bener ya kena PPN. Akhirnya kayak gitulah. Kena pajak gitu. Kena pajak. Terus kemudian dianya nanya gitu kan. Bapak-bapak pada bayar pajak nggak untuk pulsa gitu. Oh, karena dia temen ya saya iseng aja. Sampean bayar apa enggak gitu. Gitu. Sampai juga enggak banyak. Podo gitu kan. Nah, ini contoh-contoh yang kira-kira apa yang dia lakukan memang menghindari pajak gitu. Tapi ya legal.
Kalau di sini mungkin dianggap, wah ini alasan doang gitu. Mungkin, tapi ya harusnya boleh gitu. Kalau menurut saya, alasan doang itu menghindari. Ya gimana? Di sana Papal States tax salt heavily di Tuscany ya. Kemudian karena garamnya pajak sehingga mahal, ya udah nggak bisa pakai garam. Sampai dengan sekarang ya agak saltless gitu di sana. Kemudian 180 di Siprus itu mengenakan pajak untuk finish structure. Kalau bangunan jadi itu dipajekin. Nah, gimana supaya nggak kena pajak? Ya sudah, naruh besi di atasnya gitu. Kayak bahwa bangunan itu belum jadi. Makanya mungkin diusut kali ya. Atau jangan-jangan aparat pajaknya ke atas dipotongin itu enggak juga. Enggak kayak gitu. Di Thailand ya, Thailand taxes business, kemudian untuk yang papan iklan itu kalau tulisannya Inggris doang itu ya kena pajak. Tapi kalau tulisannya ada tulisan Thailand itu yang pajaknya mungkin lebih sedikit atau nggak kena pajak. Ada tulisannya sedikit, maka kadang-kadang ada tulisannya sedikit di pojok kecil gitu kan. Ya ada lah kayak gitu. Ya gitu. Tapi emang kalau sampean pernah berlibur di negara yang tulisannya itu bukan tulisan Latin ya, kayak huruf gitu kan, tulisan simbol-simbol itu emang pusing kan, menebak aja kita nggak bisa gitu. Apa ini? Kita sih nggak ngerti mau nebak ini apa sih tulisannya, nggak kira-kira artinya apa, nggak bisa karena kan gambar simbol. Ya, susah. Itu kan itu void di contohnya ini kira-kira yang sedikit legal. Kemudian ini Ramsey Rule sudah ada lagi tuh vote text itu di change di nah ini to avoid tax. Salah satu contohnya kok 8% motorcycle in Indonesia. Kapan ya? Itu juga nggak tahu juga. Kenapa contohnya Indonesia? 8% motorcycle di mobil dipajakin mahal, supaya bisa muat banyak. Yang mungkin kurang pajak adalah yang mungkin pajaknya lebih sedikit adalah sepeda motor. Karena muatnya sedikit, ya wis dimuatin 8. Padahal yang contohnya mungkin yang lebih di India dan mungkin di beberapa negara Asia Barat gitu ya. Terus yang terakhir itu yang kurva Laffer tadi. Kira-kira mungkin ada yang didiskusikan 12-17. Tak giliran saya deh. Siapa yang belum tadi? Oro ya. Langsungan ya? 2 ya. Kok lupa aku. Siapa tadi? Saya, Pak. Tias sama? Saya, Pak. Adril ya? Iya, Pak. Ya, Tias. Monggo. Tias dulu. Baik, Pak, izin share screen ya. Diulang kali ya. Coba. Nah, udah. Ya, Pak, sebentar, Pak. Udah kelihatan. Sampai itu kalau bikin slide keren-keren, aku bikin slide keren itu lama dan akhirnya pusing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan materi terkait tax incidence. Adapun
Topik bahasan yang akan saya bawakan pada siang hari ini akan lebih menjurus kepada studi kasus karena teman-teman sebelumnya sudah memaparkan terkait substansi materi dan inti dari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sehingga pada siang hari ini saya akan mengangkat kasus memungut PPN atau tidak ketika bendahara desa bertransaksi dengan pengusaha non-PKP. Sebuah jurnal yang saya kutip dari Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK oleh Muhammad Yufri. Untuk pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait pengertian, kemudian selanjutnya terkait dengan studi kasus yang nantinya akan saya bawakan. Untuk yang pertama, kita masuk pada pengertian tax incidence. Tax incidence merupakan menilai pihak mana, yaitu konsumen atau produsen yang nantinya akan menanggung beban pajak yang sebenarnya. Seperti pengertian dan pemahaman yang sudah teman-teman sampaikan pada presentasi sebelumnya. Adapun pengertian tentang PKP dan non-PKP yaitu yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 beserta perubahannya. Dan yang kedua, terkait non-pengusaha kena pajak atau non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang ditanggung PKP tidak dapat dilakukan oleh non-PKP. Jika seorang pengusaha non-PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk memperoleh NPWP dan NPPKP. Selanjutnya yaitu pengertian badan pemerintah dan bendahara desa. Yang pertama, bendahara pemerintah atau bendaharawan pemerintah adalah pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Untuk bendahara desa atau bendaharawan desa, yaitu bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menetausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan APBD desa. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan utama studi kasus, yaitu bendahara desa sebagai destinataris pengenaan PPN. Yang pertama, pemikul beban PPN atau destinataris pengenaan PPN ada di pihak pembeli BKP atau penerima JKP. Bendahara desa selaku pihak yang melakukan transaksi pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja desa untuk belanja pengadaan barang dan jasa seperti alat tulis kantor, bahan bangunan, pemeliharaan aset, cetakan atau pengadaan, sewa kantor desa, jasa konstruksi perlengkapan atau peralatan kantor, dan belanja modal. Artinya, kedudukan bendahara desa sama dengan pembeli BKP atau penerima JKP. Oleh karena itu, bendahara desa juga sebagai pemikul beban PPN atau destinataris pengenaan PPN. Selanjutnya, apakah PKP sebagai syarat dilakukannya pengumpulan PPN? Menurut Sumarso, menyebutkan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar timbul suatu hutang pajak. Salah satunya adalah harus dipenuhinya syarat subjektif dan objektif. Persyaratan objektif dipenuhi apabila terdapat suatu tetesan yang berupa perbuatan, keadaan, atau peristiwa. Tetesan ini dalam Undang-Undang PPN diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf A sampai H, ditambah pasal 16C dan 16D. Subjek PPN adalah konsumen, sehingga persyaratan subjektif dipenuhi dengan adanya konsumen sebagai pembeli BKP atau penerima JKP. Mengacu pada pasal 4 ayat 1 huruf A sampai huruf C Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Dari ketentuan dalam pasal tersebut, yang dimaksud pengusaha adalah PKP ataupun non-PKP. Dan dalam syarat penyerahan yang dikenai atau berutang PPN tidak dipersyaratkan harus dilakukan oleh PKP ataupun non-PKP. Artinya, bahwa apabila terjadi penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP ataupun belum dikukuhkan sebagai PKP atau non-PKP, keduanya sama-sama terutang PPN.
Berikutnya, urgensi faktur pajak dalam pemungutan PPN oleh bendahara desa. Penerbitan faktur pajak adalah amanat pasal 13 ayat 1, bahwa Undang-Undang PPN mengisyaratkan bahwa atas penyerahan BKP atau JKP dalam daerah pabeanan yang dilakukan oleh PKP tetap diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak tanpa melihat penyerahan BKP atau JKP tersebut dilakukan kepada pembeli sebagai pemungut PPN ataupun selain pemungut PPN. Sejatinya, faktur pajak sebagai bukti bahwa telah dipungut pajak oleh PKP. Sementara bendahara desa memungut sendiri PPN yang telah menjadi bebannya. Dalam hal ini, karena tidak ada pemungutan PPN oleh PKP, maka faktur pajak bukanlah suatu hal yang menjadi persyaratan dalam pemungutan PPN oleh pemungut PPN. Faktur pajak hanyalah syarat administratif sebagai amanat dari pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN. Selanjutnya, dilema ketentuan pemungutan PPN. Terbitnya keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 382 tahun 2002 sebagai jalan keluar bagi perlakuan transaksi pemungut PPN dengan pengusaha non-PKP. Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak, ini secara jelas disebutkan bahwa pungutan PPN tidak perlu memungut PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh bukan PKP. Praktik yang terjadi di lapangan bahwa bendahara desa harus memungut PPN atas transaksinya dengan rekaan non-PKP karena petunjuk pejabat pajak di kantor pelayanan pajak setempat. Kekhawatiran akan dikenai sanksi oleh otoritas pemeriksa tidak akan terjadi. Jika ketentuan yang mengatur pemungutan PPN oleh bendahara desa jelas dapat dipahami atau ditafsirkan sama oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang terjadi adalah terdapat penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur pemungutan PPN. Kepastian hukum dalam hal ini belum dapat dicapai oleh ketentuan yang ada. Demikian presentasi terkait studi kasus yang berkaitan dengan tax incidence tentang pemungutan PPN atau tidak ketika bendahara desa bertransaksi dengan pengusaha PKP. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan pada Pak Rahadi. Ya, kalian adil. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Ya, baik Pak, izin saya screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tax incident dan optimal taxation. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poin-poin pentingnya saja. Nah, yang pertama tax incidents. Apa sih maksudnya tax incidents itu? Tax incidents dapat dikatakan sebagai sebuah istilah yang menggambarkan penilaian mengenai siapakah atau pihak mana yang sebenarnya merasakan dan menanggung beban pajak. Apakah konsumen ataukah produsen? Dalam membahas tax incidents, tidak terlepas dari 3 basic rules, yaitu yang pertama, beban atas pajak tidak menggambarkan siapa yang sebenarnya menanggung pajak. Kemudian yang kedua, sisi pasar tertentu yang dikenakan pajak tidak relevan dengan pembagian beban pajak. Dan yang terakhir, pihak dengan penawaran dan permintaan elastis yang menanggung beban pajak, sedangkan pihak dengan penawaran dan permintaan elastis cenderung dapat menghindari beban pajak. Nah, untuk memudahkan materi tax incidents, terdapat skenario. Yang pertama, yaitu ketika pemerintah meningkatkan tarif pajak. Sebagai contoh, pemerintah menaikkan harga galon air minum sebesar $0,5 berdasarkan buku di Gruber. Skenario yang pertama, seandainya pada skenario 1 kebijakan pajak dibebankan kepada produsen, maka kurva tax incident dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, seperti yang teman-teman dapat lihat di gambar, pada kurva di kiri adalah kurva sebelum adanya pajak $0,5 oleh pemerintah. Kemudian pada kurva yang kanan, yaitu
kurva setelah adanya kebijakan pajak. Kita bisa lihat karena skenario pertama dibebankan kepada produsen, setelah adanya kebijakan pajak, kurva S yang tadinya S1 berpindah menjadi S2. Titik A, awal equilibrium, berpindah ke titik D. Untuk titik B dan titik C adalah possible decision bagi penjual dalam merespon adanya perpajakan. Namun, karena adanya mekanisme pasar yang menuju pada equilibrium, maka titik B dan titik C secara natural menuju ke titik D, yaitu keseimbangan pasar yang baru. Nah, pada titik D, keseimbangan yang baru, kita bisa lihat perbedaan. Kita bisa menilai konsumen, maksudnya kita dapat bisa menilai perbedaan harga dan menentukan beban atas pajak. Dari titik A ke titik D, untuk kurva D demand, dari titik A harga P1 $1,5, kemudian di titik D pada harga P3 $1,8. Terdapat kenaikan harga $0,3. Itu merupakan beban atas pajak untuk konsumen. Sedangkan untuk titik A ke titik E, dari harga $1,5 menuju ke $1,3 itu merupakan beban atas pajak yang dibebankan kepada produsen atas equilibrium baru Q3 sebesar 90 unit galon. Kemudian untuk skenario kedua, seandainya beban pajak dibebankan kepada konsumen, maka kurvanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Karena dibebankan kepada konsumen, maka kurva yang berpindah adalah kurva demand. Seperti yang tadi dijelaskan, yang pertama kurva di kiri sebelum adanya kebijakan pajak, kemudian di kanan setelah ditetapkan kebijakan pajak. Pada titik A ada titik awal equilibrium, kemudian setelah adanya kebijakan pajak berpindah ke kiri menjadi kurva D2. Pada kesimpulannya akhir, pada titik A dan titik D kita bisa ambil kesimpulan untuk garis S supply, titik A equilibrium awal, dan titik D equilibrium yang baru. Pada kurva S terdapat perbedaan harga dari $1,5 menuju ke $1,3, yaitu P1 ke P3. Terdapat selisih $0,2, yang selisih harga tersebut merupakan beban atas pajak yang dibebankan kepada produsen. Sedangkan dari titik A ke titik C, selisih $0,3, yaitu harga $1,8 untuk equilibrium yang baru. Kemudian yang kedua, $1,5 untuk equilibrium yang lama, itu dibebankan kepada konsumen. Kemudian yang kedua, optimal taxation. Bagaimanakah kebijakan pajak yang optimal? Nah, menurut Ramsey Rule, kebijakan pajak yang optimal dapat diterapkan dengan menerapkan Ramsey Rule. Ramsey mengatakan, untuk meminimalkan kerugian bobot mati atau deadweight loss dari sistem pajak sambil meningkatkan jumlah pendapatan tetap, pajak harus ditetapkan di seluruh komoditas, sehingga rasio kerugian bobot mati marginal terhadap pendapatan marginal yang dinaikkan sama di seluruh komoditas. Nah, apa sih implikasi penerapan Ramsey Rule? Dampak negatif dari penerapan kebijakan pajak berdasarkan Ramsey Rule antara lain, terjadi ketimpangan beban pajak antara komoditas yang satu dengan yang lain. Komoditas pasar yang bersifat inelastis, apabila dikenakan beban pajak yang sama dengan komoditas pasar yang bersifat elastis, akan terjadi ketimpangan beban pajak. Apabila Ramsey Rule diterapkan di Indonesia, dapat dikatakan, yaitu, contohnya, pengenaan beban pajak PPN dikenakan rata pada semua komoditas pasar. Hal itu juga termasuk barang-barang pokok yang bersifat inelastis dan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanyaannya, apakah dampak yang terjadi? Tentu akan memberatkan masyarakat karena ketimpangan beban pajak yang tidak sesuai pada beberapa komoditas yang inelastis. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kebijakan pajak yang optimal? Singkatnya, kebijakan pajak yang optimal adalah ketika penentuan beban pajak dipertimbangkan berdasarkan kesejahteraan sosial dan masyarakat dengan mempertimbangkan kelompok masyarakat dengan pendapatan yang berbeda, dengan status sosial yang berbeda, dan dengan tingkat kekayaan dan kemampuan yang berbeda. Sehingga diharapkan kebijakan pajak akan optimal dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Tias sama Adril ya. Ya tadi ditambahkan Adril untuk yang apa beban pajak untuk produsen dan konsumen dari sisi harganya gitu ya. Harganya naiknya jadi sekian, tadinya berapa 1,5 jadi 1,8 misalnya 1,8 berarti konsumen terbebani cuma 3 tuh 0,3 gitu kan ya pajaknya 0,5 gitu ya, kalau nggak salah ya 0,5 atau 0,6 lah. Itu kemudian berapa sih yang diterima oleh produsen? Kan 1,8 terima produsen ya, tapi kan dia nyetor ke pemerintah kan 0,6 atau 0,5 gitu kan. Nyetor 0,5. Jadi yang diterima sebenarnya cuma 1,3. 1,3. Bahwa dulu dia terima 1,5, ketika ada pajak dia cuma terima 1,3 atau 1,2. Berarti kan ada terbebani beban sebenarnya terbebani dengan beban pajak juga. Terus yang tadi yang Ramserol tadi ya, Ramserol ya, semacam itu ya. Kalau dengan optimal ada kemungkinan bahwa yang inelastis juga terkena pajak gitu kan ya. Terkena pajak. Satu lagi di Ramselun adalah mengenakan pajak kepada semua barang kira-kira gitu. Kepada semua barang dibandingkan salah satunya kepada semua barang lebih baik dibandingkan apa namanya hampir mirip di semua barang. Selain tadi tergantung elastisitasnya, yang elastisitas tinggi pajaknya rendah, yang inelastis pajaknya lebih tinggi. Di samping itu juga lebih merata ke semua barang dibandingkan pajak yang tinggi di suatu barang tertentu dan rendah di barang yang lainnya. Lebih merata ke semua. Kira-kira untuk Ramsey-Doll semacam itu. Dan tadi ketika analisis dikenakan pajak, ya gimana kalau kebutuhannya kebutuhan pokok, semacam. Nah intinya adalah ya ada kajian yang perlu dilakukan ketika mau menerapkan suatu pajak ataupun apa, kemudian ya hasil kajian itu dicoba diterapkan itu kan ya, terapkan atau kalau ada ya hasil kajiannya coba diterapkan ya sembari dilakukan evaluasi. Means tidak berarti kajiannya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, harapannya tetap dilakukan walaupun dievaluasi gitu kan, harapannya tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga nanti harapannya evaluasinya juga nggak banyak gitu kan, walaupun faktanya evaluasinya mungkin juga banyak, evaluasinya juga banyak itu bukan berdasarkan apa yang apa yang sebenarnya bisa dihindari, bukan karena tidak serius mengerjakan tentang kajiannya, tetapi memang tidak bisa dihindari untuk evaluasi yang banyak. Kira-kira 12.37 itu teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusi. Izin bertanya Pak. Hmm. Berarti untuk tadi pembagian besaran tanggungan pajak oleh konsumen dan produsen itu ditentukan berdasarkan mana yang lebih elastis itu ya Pak? Mana yang lebih elastis? Yang gimana? Yang lebih elastis menanggung yang lebih inelastis menanggung beban pajak yang lebih sedikit. Nanti kan di grafik itu ada dua supply sama demand. Supply sama demand. Nah, mana yang mau yang dijadiin contoh untuk yang elastis. Berarti tingkat kemiringannya mesti beda gitu. Ya, kalau gambar tingkat kemiringannya mesti beda. Nanti kan kelihatan tuh. Oh ya.
tingkat ada nggak sih? Aku tadi gambar di sana punya itu ya, punyanya si Komang. Judulmu apa tadi? Kurang. Yang ada kelihatan kan? Skip. Nah ini kan harus ada, kalau yang menanggung beban pajak mana yang elastis apa ini elastis, kalau nggak inget ya di gambar. Tapi harus ada yang ini, kemiringannya berbeda gitu. Demandnya lebih inelastis gitu ya. Berarti yang supply lebih datar. Nah ini kan pajak yang diterima oleh pemerintah kan. Sorry kalau meluruskan hanya. Terus ini sedikit di bawah. Ini yang konsumen, ini produsen, yang kecil ini produsen. Maka demand lebih inelastis, nanggung pajak lebih besar. Kalau nggak ingat, metode apapun yang ini ya nggak masalah. Kira-kira. Mau kalau ada yang lain. Tadi sebagai si Tias ya, bendara dulu itu ini kayak di misalkan kan ada pajak masukan itu ya, pajak masukan 12 ya, kira-kira 5-8 menit lagi pajak masukan gitu kan. Pajak masukan nanti orang bayar pajak dulu misalkan ya, ini ya, orang bayar pajak keluaran outputnya dia, terus kemudian nanti dia bisa mengkreditkan atau minta restitusi untuk yang pajak masukannya misalkan kayak gitu kan, benar-benar ya. Jadi dia bisa mengkreditkan pajak masukannya, dan beberapa mungkin restitusi terkait dengan PPN dan terkait dengan faktur gitu, dulu faktur palsu gitu juga banyak gitu. Artinya mereka sebenarnya tidak bayar pajak masukan gitu kan ya, tidak bayar pajak masukan, terus kemudian dengan faktur itu dia seolah-olah bayar, kemudian mengajukan restitusi karena kalau tidak ada pajak masukan dia berarti bayarnya gede kan ke pajak, kalau sudah terlanjur gitu, terlanjur bayar pajak, berarti bayar pajak gede. Ketika dia kemudian mendapatkan bukti bahwa dia membayar pajak masukan gitu, maka dia bisa mengurangi. Nah itu dilakukan restitusi, dan dulu itu banyak banget yang terkait dengan faktur fiktif ya, PPN itu lumayan. Bahkan mungkin PPN restitusinya mungkin paling banyak. Dan waktu itu salah satunya mungkin 2012 atau 2013-an ya, atau lebih ya, 2013-2014 lah kira-kira itu tuh ada juga yang mungkin yang cerita direktur penyidikan waktu itu ya, saya agak lupa. Itu faktur fiktif itu juga dilakukan untuk pendanaan teroris itu ngeri banget. Teroris yang di Bekasi gitu. Sampai direkturnya itu bilang, direktur penyidikan waktu itu bilang, ini jangan-jangan nanti DJP juga jadi incaran teroris nih, karena ngerebek untuk yang faktur fiktif itu dulu, tapi sekarang nggak tahu masih
Oke, sekitar 2014-2015 antara itulah atau sebelumnya. Saya nggak tahu. Karena pada saat ya workshop kebijakan terkini, tapi di tahun-tahun waktu saya masih di Pusiklat Pajak gitu, sebelum 2015 itu ada satu. Jadi pernah juga digunakan untuk ya pernah suatu, saya nggak agak lupa ceritanya bagaimana pasnya, tapi ada yang cerita bahwa ketika berlibur di satu negara atau ngikutin kursus di satu negara gitu kan, ketemu dengan perkenalan dengan teman yang dari negara itu, seseorang, saya nggak lupa siapa yang cerita. Terus kemudian ketika di sana ya kalau ada apa namanya, ada pengeluaran terjadi restoran, kemudian di mana itu yang teman dari negara itu bikin, saya nggak tahu bikin catatan atau dia masukin di sebuah aplikasi sehingga nanti terrecord di sistem pajaknya gitu. Kalau udah gitu ya mungkin lebih dalam lebih tertib gitu ya, lebih tertib dan ya nggak perlu fraud gitu ya, tapi ya mungkin sih masih ada gitu, masih ada saya kira. Monggo kalau ada yang lain, silakan. 12.45. Kalau tidak mungkin cukup langsung, kalau tidak kalau tidak mungkin saya cukupkan untuk yang pertemuan kali ini, yang ini ya yang kalian bikin untuk materi presentasi pertemuan 11 dikumpulkan di tak taruh di sini aja ya. Oh nanti di grup juga tanya. Kalau enggak sekalian di sini. Ini nanti besok jam 9. Katanya besok jam 9. Ini dikumpul di sana. Terus kemudian untuk yang terkait nilai tadi, kalau ada yang mungkin ingin diskusi lagi dipersilakan, tapi pekan depan ya, pekan ini yaitu koreksi KTTA saya nggak sempat. Kalau banyak terlalu ribet nanti untuk konsultasi diskusi nilai di pekan depan, monggo aja. Terus kayaknya itu cukup. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku endkan ya. Tanya Pak, Ya. untuk yang dikumpulkan ini yang tadi presentasi aja atau Ya. mana Pak? Ya yang untuk yang dibikin untuk kan tiap pertemuan bikin materi untuk dipresentasikan kan ya, kira-kira gitu kan, random nunjuknya. Nah ini yang dikumpulkan untuk yang sampean bikin presentasinya untuk pertemuan hari ini ya, kira-kira terkait dengan tax incident lah. Deadline-nya besok jam 9. Bisa dimengerti kan ya? Sudah. Saya cukupkan. Tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kan ya. Kan ya.